Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama mubarak ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di Ramadan yang pertama ini saya mengucapkan Mubarak alaikum bi Ramadan. Uhanni'ukum bi Ramadan Mubarak. Saya mengucapkan marhaban bulan suci Ramadan, dan saya juga mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita semua, sebagai Ramadan yang dengannya kita akan menggapai predikat takwa sebagaimana maksud daripada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bukan sekedar momen untuk kita menahan diri dari makan, dari minum, dan hal-hal yang lainnya. Akan tetapi tujuan daripada puasa ini adalah agar kita bertakwa, kita menahan diri dari segala hal-hal yang memang sudah dilarang. Kalau kita mampu menahan diri dari perkara-perkara yang mubah, yang biasanya kita lakukan, dan kita bisa menahan diri darinya, maka yakin bahwa sesuatu yang memang pada dasarnya dilarang, kita lebih bisa lagi untuk meninggalkannya. Dan sebaliknya, jika perkara-perkara yang biasa kita lakukan, kita tidak bisa menahan diri darinya di waktu yang sangat singkat, maka dikhawatirkan kita lebih sulit lagi meninggalkan perkara-perkara yang memang sudah dilarang. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini hari yang pertama bulan Ramadan di tahun ini, dan mungkin di antara kita ada yang memulai bacaan Al-Qur'annya dengan target bisa menyelesaikan di bulan suci Ramadan ini dengan pembagian sehari 1 juz, ya. Itu pembagian yang mudah, ya. Kalau kita mau menyelesaikan bacaan kita 30 juz dalam bulan suci Ramadan ini sebagaimana kebiasaan para ulama, maka pembagiannya adalah kita baca setiap hari 30 juz, ya, kecuali kalau sebagai kehati-hatian Ramadan ternyata cuma 29 hari, maka mungkin kita harus baca lebih daripada 1 juz, ya. Jadi 1 juz yang ke-30 atau juz yang lain itu kita bisa lebur, ya. Atau kita baca setiap hari lebih daripada 1 juz agar nantinya di hari yang ke-29 kita bisa tamat, ya, sehingga tidak menunggu lagi 30 hari. Itu kalau misalnya Ramadan hanya jumlahnya 29 hari. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hayat beliau puasa Ramadan sebanyak 9 kali, dan 8 kali diantaranya adalah berjumlah 29, ya. Dan hanya satu kali beliau berpuasa 30 hari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak perlu risau, ya, tidak perlu bersedih kalau Ramadan itu kurang daripada 30 hari.
jumlahnya hanya 29. Kenapa? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ternyata berpuasa, kebanyakan puasanya itu adalah 29 hari. Baik. Walaupun 29 hari ya, namun keutamaannya sama dengan sepadan dengan 30 hari. Ya. Sebab di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwasanya man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang sudah puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kana kasyamid dahar. Bagaikan puasa satu tahun lamanya. Ya, puasa 1 tahun lamanya. Karena puasa 30 hari itu dikali puasa 30 hari itu bagaikan puasa 10 bulan. Ya. Dan puasa 6 hari itu bagikan puasa 2 bulan. Kenapa? Karena dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Dan bagaimana kalau misalnya jumlah bulannya cuma 29? Nah itulah yang kita katakan. 29 jumlahnya namun kualitasnya atau pahalanya sama dengan 30 hari. Baik. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah, ya mungkin bacaan kita hari ini adalah juz yang pertama. Maka tadabbur kita pada ayat-ayat yang berada di juz yang pertama ini. Dan ayat yang kami pilih ya, karena beberapa tahun yang lalu kami lihat di antara ayat yang sudah ditadabburi adalah ayat ke-21 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini secara umum ini sudah ditadabburi pada tahun lalu ya. Tahun lalu oleh ustadz yang lain, dan saya akan melanjutkan pada ayat setelahnya ya. Mudah-mudahan bisa sampai ayat yang ke-25. Baik. Tapi tidak apa-apa, saya singgung saja mulai dari ayat ke-21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an ya ayuhan nas, maka ini adalah khitab ahli Makkah. Ini adalah seruan bagi penduduk-penduduk Makkah. Dan ketika seruannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, maka seruannya adalah kepada penduduk-penduduk Madinah. Ya. Dan di sini pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di sini sifatnya umum. Ya, ya ayuhan nas di sini sifatnya umum. Artinya masuk di dalamnya adalah penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Kenapa? Karena dilihat daripada kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh manusia agar kita bertakwa. Maka seruan di sini sifatnya umum ya. Tentu tidak masuk di dalamnya adalah orang-orang yang belum mukallaf ya, anak-anak, begitu juga dengan orang yang gila, itu tidak masuk. Ya ayuhan nasu budu. Ya. Perintah untuk ibadah. Maksudnya di sini adalah wahidu. Artikan esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukannya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, semua yang ada di dalam Al-Qur'an perintah tentang ibadah, maka fama'naha at-tauhid. Maka maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah tauhid, mengesahkan Allah. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya.
Rabb yang telah menciptakan kalian. Kata-kata al-khalqu, penciptaan. Apa yang dimaksud dengan penciptaan? Dia adalah ikhtira'u syai'i ala ghairi mithalin sabaq. Ya. Dia adalah membuat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penciptaan. Ya, maka kita diciptakan menunjukkan bahwa kita ini belum ada sebelumnya. Kita berasal dari ketiadaan menjadi ada. Ya, bukan sesuatu yang ada kemudian diperbaharui, tidak. Kita berasal dari ketiadaan menjadi ada. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, maka keberadaan Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Karena memang di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal. Ya. Tidak berangkat daripada ketiadaan. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Makhluk itu sifatnya tiada kemudian menjadi ada. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Artinya kita semuanya. Kita yang ada sekarang, begitu juga dengan orang-orang terdahulu, bahkan semua manusia, semua adalah ciptaan Allah. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya adalah kay tanju minal adab, agar kalian bisa selamat dari namanya siksaan. Itu salah satu tafsirannya. Jadi agar kalian bertakwa, maksudnya di sini agar kalian bisa selamat dari namanya adab. Ya, karena kalau seorang itu selamat daripada adab, berarti dia akan masuk ke dalam surga. Dan itu adalah buah daripada takwa. Ada juga yang mengatakan bahwa la'allakum tattaqun di sini adalah wakila ma'nahu kunu ala raja'it taqwa. Artinya, ya, jadilah kalian orang-orang yang mengharapkan ketakwaan. Bi antasiru fi sitrin wa wiqayatin min adabillah. Ya. Yaitu kalian berada pada tabir, ya, dan penjagaan dari azab Allah. Artinya ketika kita bertakwa, maka dengan takwa ini kita akan terjaga kita akan terhalang dari namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmullahi min waraikum yaf'alu ma yasha'. Kenapa? Karena namanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di balik kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Kalau Allah menghendaki menyiksa kita, Allah menyiksa kita. Kalau Allah menghendaki melindungi kita, Allah melindungi kita. Maka hendaklah kita senantiasa bertakwa, ya, agar kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. La'allakum tattaqun. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan kepada kalian atau untuk kalian bumi ini bagaikan hamparan. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa firasya di sini artinya tempat beristirahat atau tempat untuk hidup. Ya. Artinya kita diberikan wadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita tinggal yang layak. Maka alladzi ja'ala lakumul arda firasya, kemudian was samaa'a binaa'a, ya, dan menjadikan langit itu sebagai bina.
Bina di sini artinya saqaf, ya. Artinya atap, ya. Saqfan marfu'a, atap yang tinggi. Wa anzala minas sama'i, dan menurunkan dari langit, ya, maksudnya dari awan, ma'an, berupa air. Ya, air di sini maksudnya adalah al-matar, hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, dan dengannya, dengan air tersebut, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, as-samarat di sini min alwanis samarat, dengan tumbuh-tumbuhan yang beragam warnanya, wa anwa'in nabat, dan beragam jenisnya, ya. Sebagai apa? Rizqal lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Artinya makanan bagi kalian, ya. Begitu juga dengan ternak-ternak kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu, ya, tandingan. Ya, andad di sini maksudnya adalah amthalan ta'budunahu ka ibadatillah. Kalian menjadikan permisalan, kalian menjadikan tandingan bagi Allah yang kalian juga beribadah kepadanya sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Di mana Abu Ubaidah mengatakan an-niddu ad-diddu. Ya, jadi an-nid di sini maksudnya andad, ya, adalah ad-diddu, lawan, tandingan. Wa huwa minal ad-dad wallahu ta'ala bari minal mithl wad-didd. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, ya, dari segala permisalan-permisalan dan dari segala tandingan-tandingan. Ya, rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, sedangkan kalian mengetahui. Artinya kalian telah mengetahui bahwasannya yang menciptakan segala alam semesta ini adalah Allah. Ya. Di awal ayat kan kita sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, kemudian menjadikan langit itu sebagai atapnya, ya. Kemudian menumbuhkan dari bumi ini, menurunkan air hujan, dan dengan air hujan ini kemudian tumbuh segala makanan, ya, rezeki bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sebenarnya ini adalah penekanan dari perintah di awal. Karena perintah di awal kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk beribadah semata-mata kepadanya, dan tidak justru menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, ya, sekutu-sekutu. Padahal kita sudah mengetahui bahwa kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak Allah yang menciptakan kita dengan segala apa yang kita nikmati dari kehidupan kita ini, kemudian kita menyembah kepada selainnya. Betapa durhakanya kita jika melakukan hal yang hal yang demikian. Ya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambin a'dhamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anda menjadikan bagi Allah sekutu, ya, sedangkan Allah yang menciptakan Anda. Ya. Qultu inna dzalika 'azim. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu sangat besar. Ya. Itu sangat besar. Tsumma ayyu, kemudian dosa apa lagi? Dosa berikutnya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaktula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu sendiri karena khawatir dia akan makan bersamamu. Ya, padahal yang mengatur rezeki daripada anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengatur rezekinya.
Ya, bahkan kadang rezeki daripada anak-anak itu mendahului daripada rezeki orang tuanya. Itu adalah dosa yang kedua, yang terbesar. Kemudian dosa yang ketiga adalah thumma ayu qala antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu sendiri. Nah, ini adalah dosa. Dosa perzinahan memang sudah besar. Tapi lebih daripada itu adalah dosa berzina dengan orang terdekat, orang yang dekat dengan kita, semisal tetangga dan yang lainnya. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodikin." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin." Ya, jika kalian ragu. Ya, maksudnya wa in kuntum fi syak, artinya kalian ragu, li'anna Allah taala alima annahum syakuna. Ya. Jika kalian ragu karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka ini ada keraguan. Mereka ada ragu dalam diri mereka dan Allah tahu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Ya, dari apa yang kami turunkan. Apa yang kami turunkan? Yaitu berupa Al-Qur'an. Ala abadina, atas hamba kami. Hamba kami di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu, ya, maka datangkanlah. Ini adalah perintah yang sebetulnya berupa tantangan, ya. Berupa tantangan, tapi tantangan yang sudah diketahui bahwa mereka tidak akan mampu. Fa'tu bisurah, dengan surah. Surah artinya kit'ah minal Al-Quran. Artinya potongan dari Al-Quran. Ya. Yang ma'lumatul awal wal akhir. Yang diketahui mana awalnya, mana akhirnya. Itu namanya surah. Ya. Kayaknya dalam Al-Quran banyak surah. Kita tahu mana awalnya, mana akhirnya. Ada juga mengatakan surah di sini artinya ismun lil manzilati ar-rafi'ah. Dia adalah sebuah nama bagi suatu kedudukan yang tinggi. Ya, makanya kalau disebutkan suwarul bina, ya, artinya dia adalah apa namanya? Dia adalah dinding yang tinggi, ya. Dan kenapa disebutkan surah? Hubungannya dengan makna ini, li'annal qari' yanal bi qira'atiha manzilatan rafi'ah. Karena namanya orang yang membaca surah-surah dalam Al-Qur'an itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan posisi, kedudukan yang tinggi nanti di hari kiamat. Ya. Fa'tu bi suratim mim mislihi. Ya, datangkanlah satu surah. Ya. Mim mislihi, yang serupa dengannya. Maksudnya serupa dengan Al-Qur'an. Serupa dengan Al-Qur'an. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mim mislihi serupa dengannya di sini kembali kepada roji'atun ila Muhammad. Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya adalah mim misli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummiyun la yuhsinul khat wal kitab. Artinya datangkanlah yang sama dengan semisalnya. Artinya sama dengan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi bisa dan datang dengan Al-Qur'an ini. Ya. Artinya datangkan dari kalian yang bisa seperti itu. Tidak ada. Ya, ini adalah tantangan yang lebih berat lagi. Kalau tadi tantangannya lebih ringan. Kenapa? Karena tantangan secara umum bagi orang yang apa? Orang yang bisa baca tulis. Tapi ini tantangannya lebih berat lagi. Tantangannya adalah datangkan dari kalian orang yang tidak bisa baca tulis, kemudian bisa datang dengan semisal Al-Quran. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim
mim mislih. Kemudian tantangan berikutnya, wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wada'u syuhada'akum. Maksudnya wasta'inu bi alihatikum allati ta'budunaha. Ya. Artinya kalau kalian tidak bisa tantangan pertama, tantangan yang kedua adalah minta bantuan kepada alihatikum. Ya. Minta bantuan kepada sembahan-sembahan kalian itu. Ya. Jadi semua sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, minta tolong kepada mereka untuk bisa datang dengan semisal Al-Quran. Wadu'u syuhada'akum min dunillah. Ya. Dari selain Allah. Ya. Kalau Mujahid sendiri mengatakan nasan yashhaduna lakum. Artinya dari kalangan orang-orang yang bisa menyaksikan kalian, yang bisa bersaksi. In kuntum shadiqina, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ya. Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaquluhu min tilqa'i nafsi. Artinya kalau kalian memang jujur, kalau kalian memang benar bahwasanya tuduhan kalian itu benar, ya. Karena mereka kan menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan Al-Qur'an dari dari buatannya sendiri. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, artinya ini adalah tantangan. Kalau kalian memang benar, ya, kalau memang tuduhan itu benar, apa yang kalian tuduhkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya tantangannya seperti ini. Coba kalian datang dengan orang sepertinya yang bisa datang dengan semisal Al-Qur'an. Kalau tidak bisa, ya, coba cari atau minta tolong dengan ya sembahan-sembahan kalian itu. Nah, ini adalah tantangan yang sangat menusuk, ya. Artinya bagi orang-orang yang telah menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan yang tidak benar, itu akan terpukul dengan tantangan-tantangan seperti ini. Ya. Falamma tahaddahum ajazu, dan ternyata mereka tidak bisa datang dengan tantangan itu. Mereka tidak bisa menjawab tantangan itu. Maka di ayat selanjutnya disebutkanlah fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, maka ketika mereka itu ditantang untuk bisa mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an, fa illam taf'alu, ya, jika kalian tidak bisa melakukannya, ya, artinya tantangan itu, walan taf'alu, dan benar abadan, artinya memang kalian itu tidak bisa, ya. Artinya ini tantangan sekedar tantangan saja, ya, kalian sudah ditahu bahwa kalian tidak bisa. Ini tantangan ini sebagai pukulan saja bagi kalian, ya. Dengan tantangan ini kalian akan menyadari bahwa kalian itu sangat lemah sebetulnya. Tanpa ditantang pun, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya mereka itu tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Tapi dengan tantangan ini, ya, ini sebagai bentuk merendahkan, ya, para orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pengarang, ya, daripada Al-Qur'an itu. Walan taf'alu. Wa inna ma qala dzalika li bayanil ijaz. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan tantangan itu sebagai bentuk bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat, ya. Al-Qur'an ini adalah mukjizat, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-Qur'an kana mu'jizatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ajazu an al-ityani bimithlihi. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu, ya, tidak bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Karena namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi. Ya. Kalau sesuatu yang luar biasa diberikan kepada para manusia, ya, selain mukjizat, itu namanya karomah. Itu namanya karomah. Tapi sesuatu yang luar biasa diberikan oleh kepada para nabi sebagai bentuk tantangan, itulah namanya mukjizat.
Itu namanya mukjizat. Nah, maka ya, tantangan ini hanya sebagai penjelasan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Fattakun nar. Nah, kalian kalau tidak bisa, dan memang kalian tidak bisa, maka fattakun nar. Ya, artinya, aminu wattaku bil imani an-nar. Ya, fattakun nar maksudnya di sini adalah berimanlah kalian. Ya, berimanlah kalian dan berhati-hatilah. Dengan cara apa? Dengan cara beriman terhadap kebenaran bahwa namanya neraka itu ada. Ya. Jadi mereka itu diajak untuk beriman, mengimani namanya hari kemudian. Dan di antara hari kemudian itu adalah neraka, tempat kembali orang-orang yang mendustakan. Fattaqun nar. Nah, an-nar di sini neraka itu bagaimana? Nah, dijelaskan lagi kepada mereka, allati waquduha an-nasu wal hijarah. Ya. Di mana bahan bakarnya itu adalah an-nas, adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Di sini kata Ibnu Abbas dan sebagian besar daripada ahli tafsir itu mengatakan bahwa yakni al-hijarah al-kibrit li'annaha akthar iltihaban. Ya. Ini jenis batunya, batu kibrit. Ya. Ada juga mengatakan bahwa jami al-hijarah, semua jenis batu. Ya. Kalau tadi mengatakan batunya kibrit saja. Nah, ada juga mengatakan tidak, semua jenis batu. Nah, berarti kalau semua jenis batu, wa huwa dalilun ala 'azamati tilkan nar. Ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya neraka itu. Ya. Kalau yang menjadi bahan bakarnya ternyata adalah batu. Wakila ada juga yang mengatakan bahwa arada bihal asnam. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud penyebutan batu di sini adalah karena patung-patung yang mereka sembah itu terbuat dari batu. Sehingga ya, disebutkan batu di sini agar mereka meninggalkan sembahan-sembahan itu. Lianna aktsara asnamihim kana ya manhutatan bil hijarah. Itu dari batu. Jadi kebanyakan ya, kebanyakan daripada patung-patung mereka itu adalah batu yang dipahat ya. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya memang disebutkan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Bahwasanya kalian dan apa yang kalian sembah itu ya selain Allah Subhanahu wa taala adalah bahan bakar daripada neraka. Baik. Fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat. Ya, artinya yang disiapkan bagi siapa? Lil kafirina, bagi orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang kafir, yang mendustakan Al-Qur'an ini. Nah, ini pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya hendaknya kita banyak ya pertama kita mengimani Al-Qur'an itu, dan yang kedua adalah kita senantiasa meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tujuannya adalah untuk menjadi pegangan hidup kita. Harusnya kita banyak membaca Al-Quran. Harusnya kita banyak mentadabburi Al-Quran dan mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini. Jangan kita sebagaimana orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir jangankan membaca dan mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Ternyata mereka lebih daripada itu, yaitu tidak membenarkan bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru meyakini bahwa Al-Quran ini adalah hasil karya atau karangan daripada seorang manusia, seorang rasul. Ya. Maka sekiranya ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, maka ini bukan muslim namanya. Kenapa? Karena dalam ayat tadi disebutkan uiddat lil kafirin. Itu disiapkan bagi siapa? Orang-orang kafir. Karena mengimani Al-Quran itu adalah salah satu rukun iman. Ya.
an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, dan kitab yang paling agung adalah Al-Qur'an. Iya. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jelaskan ayat yang terakhir, ayat yang ke-25. Setelah diceritakan orang-orang kafir, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun." Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu." Ya. Wa basyiril ladzina amanu maksudnya di sini adalah kabarkan, akhbir, ya, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman. Nah, namanya al-busyra atau al-bisyarah, ya. Akhbir wal bisyarah kullu khabarin sidqin tataghayyar bihi busyratal wajh. Ya. Al-bisyarah itu adalah semua kabar yang benar yang bisa membuat raut muka kita itu semakin cerah. Ya, artinya kita semakin senang mendengarnya. Hanya disebut sebagai berita gembira. Wa yusta'mal fil khabari fil khairi wasyarr. Dan ternyata namanya busyra itu lebih umum. Bukan hanya pada berita gembira, bahkan berita yang mengagetkan juga kadang disebut sebagai bisyarah. Makanya di sini sebutkan semua kabar yang benar yang bisa merubah raut wajah, baik menjadikannya ceria, menjadikannya bahagia, dan perubahan di sini maksudnya juga adalah bisa menjadikan raut muka kita itu ketakutan. Ya, makanya di sini sebutkan wa yusta'mal fil khairi wasyarr. Bisyarah itu bisa di kabar baik dan kabar buruk. Ya. Hanya saja umumnya al-bisyarah itu pada yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang bisyarah itu berupa keburukan. Wa basyiril ladzina amanu. Ya, di sini berita gembiranya kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Bukan cuma beriman, tapi juga disebutkan wa amilus solihati, dan mengamalkan amalan-amalan soleh. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah al-mu'minin alladzina min ahli ta'at. Jadi mereka adalah orang-orang beriman yang melakukan ketaatan. Ya, melakukan ketaatan. Kalau menurut Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan bahwa amilus sholihat di sini artinya adalah akhlasul a'mal. Mereka kalau beramal itu ikhlas. Ya. Karena namanya amalan itu kuncinya adalah keikhlasan. Kalau ada yang beramal tidak ikhlas, ya amalannya sia-sia. Ya, makanya kunci daripada amal itu adalah keikhlasan. Maka di sini adalah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amalan dengan keikhlasan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'amalan sholihan." Amalkanlah amalan-amalan yang soleh, artinya yang jauh daripada riya. Ya. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan bahwasanya namanya amal soleh itu adalah alladzi fihi arba'atu asya, yang memenuhi 4 hal. Apa itu? Pertama, al-ilmu, berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, berdasarkan niatnya ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru, bersabar di atas amalan itu, ya. Kemudian yang keempat adalah ikhlas, ya. Berarti niat tadi artinya berbeda, bukan sekedar ikhlas, tapi niat itu memang dipasang di dalam diri kita bahwa kita akan mengamalkannya dan disertai dengan ikhlas. Ya, saya ulangi kata Mu'adz bin Jabal, namanya amalan soleh itu ketika apa? Pertama, berdasarkan ilmu, kemudian diniatkan,
ketiga bersabar di atasnya, dan yang keempat adalah ikhlas melaksanakannya. Inilah komponen daripada amalan soleh. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati ya, anna lahum jannat, bahwasanya berikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, berupa apa? Bahwasanya bagi mereka jannat. Jannat ini adalah jamak daripada jannah ya. Kalau jannah berarti surga, tapi kalau disebutkan jannat, ini menunjukkan bahwa lebih daripada satu ya, surga-surga. Nah, sedangkan wal jannatu, namanya jannah itu adalah al-bustan alladzi fihi asjar muthmirah. Dia adalah taman ya, dia adalah taman yang di dalamnya ada pohon-pohon yang berbuah. Nah, kenapa surga itu diberi nama sebagai jannah? Summiyat biha listina niha ya, wa tasatturiha bil asyar. Karena dia lebat ya. Dia lebat, banyak pohon di dalamnya. Ya. Dia tertutup dengan pohon-pohon. Dan Al-Farra mengatakan al-jannatu ma fihi an-nakhil wal firdaus ma fihi al-karam. Ya. Jadi jannah yang biasa, yang lebih daripada itu semua adalah al-firdaus. Ya, al-firdaus, lebih tinggi lagi. Nah. Baik. Nah, annalahum jannat, surga-surga, tajri min tahtiha ya, artinya di bawahnya mengalir apa? Artinya di bawah daripada asjaruha wa masakinuha, artinya mengalir di bawah pohon-pohonnya, kemudian mengalir di bawah penduduknya, penduduk surga itu apa? Al-anhar. Al-anhar di sini adalah al-miyah fil anhar. Dia adalah sungai. Ya. Dia adalah sungai, air yang mengalir karena pada dasarnya namanya air itu ya tidak mengalir ya, artinya dia menetap. Tapi kalau dia pada posisi, pada wadah yang ada ketinggian dan ada rendah ya, ada tinggi dan ada rendah, maka air dari yang tinggi menuju ke yang rendah ya. Nah, maka sungai seperti itu. Min tahtiha ya, tajri min tahtiha al-anhar. Kata-kata min tahtiha di sini, min tahtiha ay bi amrihim liqaulihi ta'ala hikayatan an Fir'aun wa hadhil anharu tajri min tahti, min tahti amri. Artinya sungai di sini, air di sini dia bisa berjalan karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya wa hadhil anharu tajri min tahti, artinya air sungai ini mengalir berdasarkan perintahku. Jadi ini menunjukkan bahwasanya semuanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berdasarkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Air yang mengalir pun juga adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikannya mengalir itu bukan karena kekuatan air sendiri. Api bisa membakar bukan karena api itu mempunyai kekuatan sendiri. Kemudian es itu bisa dingin bukan karena kekuatan es itu sendiri. Tapi semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wal anhar jam'u nahar summiya bihi li si'atihi wa dhiyaihi. Ya, kenapa sungai dikatakan sebagai anhar? Karena dia adalah luas, ya. Dia adalah luas. Makanya kalau aliran air dan tidak luas ya itu bukan sungai namanya. Yaitu parit namanya. Nah, tajri min tahtihal anhar kullama. Ya. Artinya setiap ruziku ya, setiap mereka makan daripada minha ya, dari surga itu, dari buah-buahnya ya, kullama ruziku minha min thamarah, dan setiap makan mereka itu memakan buah daripada surga itu ya, wa min silah rizqa ya, sebagai bentuk rezeki, sebagai bentuk makanan mereka di dalam surga.
qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ya. Mereka mengatakan bahwa inilah yang pernah ya diberikan rezeki kepada kami sebelumnya, min qabl. Ya, artinya rafun 'alal ghayah. Qala Allah Ta'ala lillahil amru min qabl wa min ba'd. Ini kata-kata qabl di sini ya sebelumnya, itu artinya mereka sudah pernah melihat yang semacam itu. Pernah melihat yang semacam itu. Dan ada juga mengatakan kata-kata qabl di sini artinya di dunia. Artinya kami sudah pernah melihat yang semacam ini di dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa wakila as-simar fil jannah mutasyabiha fil laun. Ada juga yang mengatakan seperti itu, bahwasanya mereka melihat buah-buahan di surga itu ya hampir mirip-mirip dengan satu dengan yang lainnya. Ya, hanya saja bedanya adalah pada rasanya, mukhtalifatun fit ta'am. Rasanya yang berbeda. Fa idza ruziku thamarata ba'da ukhra dhannu annaha al-ula. Ya, jadi kalau mereka makan satu buah ke buah yang lainnya, mereka mengira bahwa inilah yang mereka makan sebelumnya, padahal beda. Ya. Kadang warnanya agak mirip, ya, tapi ternyata rasanya adalah berbeda. Ya. Wa utubihi, ya, mereka diberikan makanan atau rezeki itu dalam surga mutasyabiha. Kata-kata mutasyabiha di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, begitu juga dengan Mujahid dan Ar-Rabi. Mutasyabihan fil alwan, itu mirip warnanya yang mirip. Ya. Kemudian yang beda adalah rasanya. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, begitu juga dengan Qatadah, mengatakan bahwa mutasyabiha di sini mirip-mirip adalah yushbihu ba'duha ba'dan fil jaudah. Artinya kualitasnya yang mirip. Ya. Kulluha khiyar la ridalata fiha. Artinya semua adalah buah yang terbaik. Tidak ada buah yang, kalau kita kan di dunia ada buah yang bagus, ada buah yang busuk dan seterusnya. Ya. Itu tafsiran daripada Al-Hasan dan Qatadah. Kalau menurut Muhammad bin Ka'ab, yushbihu thamarud dunya ghaira annaha atyab. Artinya dia sama seperti buah-buah di dunia, tapi rasanya beda. Rasanya beda. Itu kata-kata mutasyabih tadi. Ada juga mengatakan mutasyabih di sini artinya mutasyabihan fil isim, mukhtalifan fit ta'am. Artinya namanya saja yang sama. Ya. Mungkin ya karena dalam Al-Qur'an kan kita kadang baca buah-buah di surga itu rumman misalnya delima ya. Kalau kita kan delima di dunia ya kita tahu namanya, tapi hakikatnya nanti di surga kita tidak tahu. Jadi namanya itu adalah yang sama adalah namanya saja, ya, namanya saja, hakikatnya berbeda. Mutasyabihan fil ism, mukhtalifan fit tom. Dan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannati illal asami. Tidak ada sesuatu di dunia yang disebutkan di surga kecuali hanya sama nama saja. Ya, jadi namanya saja yang sama. Jadi kalau kita baca ada anhar, ada air, ada kemudian airnya kayak susu, kemudian manisnya lebih manis daripada madu, ya lebih putih daripada susu, ya. Disebutkan kan seperti itu dalam terjemahan-terjemahan. Tapi yakin bahwasanya namanya di dalam surga itu hakikatnya berbeda. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di surga itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhudun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya, jadi apapun yang kita bayangkan saat ini, ya, atau seluruh manusia bayangkan, ternyata apa yang disiapkan di dalam surga itu belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Manusia paling pertama sampai manusia paling terakhir, mereka semua membayangkan sesuatu yang indah-indah, tapi ternyata apa yang disiapkan di surga itu jauh lebih indah lagi. Tidak pernah terbayangkan dalam diri manusia. Pemirsa, Ros TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian di sini disebutkan walahum fiha, dan bagi mereka di dalam surga itu adalah azwaj, adalah istri atau pasangan-pasangan. Ya. Dan kalau di sini disebutkan azwaj artinya hurul in, artinya para
bidadari-bidadari surga. Nah, bagaimana mereka? Mutahharatun. Ya, mereka adalah bersih. Ya, bersih di sini artinya tidak ada kotoran lagi, ya. Tidak ada tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak haid, tidak nifas, kemudian bahkan air liurnya, ya, lendirnya, maninya, kemudian anak dan seterusnya, ya. Semua kotoran-kotoran. Ya, kalau kita di dunia ini kan, ya, bagaimanapun cantiknya seorang wanita misalnya, ya, itu pasti membawa kotoran-kotoran. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita ini manusia adalah kotoran yang atau WC berjalan. Ya. Tidak ada sesuatu di apa namanya di tubuh kita ini kecuali di situ ada kotorannya. Ya. Dan kita kadang beri bahasa beri nama, ya, sebagaimana yang keluar dari dubur yang ada di mata, ya, dengan nama sesuai dengan apa yang keluar dari dubur, yang ada di telinga, yang ada di hidung, yang ada di gigi dan seterusnya. Makanya ada yang mengatakan bahwa manusia ini adalah WC yang berjalan. Nah, di surga nanti, ya, di antara bentuk kenikmatan dari penduduk surga adalah pasangan-pasangan yang sudah suci dari semua hal itu. Ya, suci dari semua hal itu. Nah, dan Ibrahim An-Nakhai mengatakan fil jannati jima. Ya. Dan di dalam surga itu ada hubungan, tetap ada hubungan laki-laki dan wanita, berhubungan badan maksudnya. Tapi bagaimana dengan anaknya? Ya, mungkin tadi ada yang mengatakan kalau tidak ada haid, tidak ada nifas, terus tidak juga melahirkan. Terus kalau kita mau punya anak gimana? Nah, kata beliau di sini, Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa fil jannati jima' ma syi'ta wala walad. Ya, mau berhubungan bagaimanapun, ya, itu tidak akan beranak, ya, tidak akan hamil dan beranak sebagaimana di dunia. Kenapa? Apakah itu adalah sebuah kekurangan? Tidak, itu adalah sebuah kelebihan. Bukankah itu adalah sebuah kekurangan? Karena kita ingin memiliki anak, misalnya, ya. Bagi orang yang mengatakan bahwa namanya anak itu adalah sesuatu yang diinginkan, maka kita katakan di surga mau anak tidak harus dengan proses proses melahirkan. Ya, tidak harus dengan proses melahirkan. Apa yang apa yang terbetik dalam pikiran Anda minta akan disiapkan. Ya. Tidak perlu melalui proses melahirkan dan susah payahnya dan seterusnya. Ya. Kalau menurut Al Hasan Al Basri artinya wanita-wanita di surga itu, bidadari-bidadari surga itu sudah dibersihkan dari segala kotoran-kotoran dunia. Ya. Ada juga mengatakan mutahhara an masawi al akhlak. Ada juga mengatakan bahwa dibersihkan dari akhlak-akhlak buruk di dunia. Ya. Karena ini yang paling penting, ya. Jangan sampai kita lebih memperhatikan kebersihan badan daripada kebersihan akhlak. Ya. Maka di sini juga dijamin untuk bidadari-bidadari surga bukan cuma bersih, ya, fisiknya, tapi juga bersih akhlaknya. Kemudian ditutup dalam ayat ini, wahum fiha khalidun. Mereka di dalam surga itu adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Artinya daimuna, mereka kekal, la yamutuna, mereka tidak mati, ya, la yamutuna fiha wala yakhrujuna minha, dan mereka tidak keluar darinya. Ya. Karena ini semua adalah makna-makna tidak kekal, ya. Ada yang mengatakan, iya kita kekal di dalam surga, tapi kita akan mati. Tidak, tidak ada kematian. Dan tidak ada juga namanya keluar dari surga, kemudian masuk ke dalam neraka. Makanya dikatakan, yang ada adalah keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan menetap di dalam surga. Dan bukan dari surga kemudian kembali ke kembali ke neraka. Pemirsa, Ros TV yang sama dimuliakan oleh Allah, dan sangat banyak kalau kita mau berbicara tentang informasi-informasi tentang surga, bagaimana indahnya surga. Ini adalah sesuatu yang sangat banyak, ya. Cukuplah hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa surga itu sangat luar biasa. Ya, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar
bahkan tidak pernah terbetik dalam hati seseorang tentang keindahan-keindahan. Dan masih banyak juga dalil-dalil berkaitan dengan gambaran-gambaran surga. Mungkin di waktu yang lain kita akan bacakan di kesempatan yang lain sebagai motivasi bagi kita untuk bisa bersegera, ya, berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan sisa hidup kita di dunia ini. Dan salah satu trik, ya, memanfaatkan sisa hidup kita di dunia ini adalah memanfaatkan atau memaksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan, ya, waktunya hanya 29 atau 30 hari, namun keutamaannya melebihi, ya, dari keutamaan beribadah di waktu yang lainnya. Makanya jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih di awal Ramadan, silakan dibuat target-targetnya, ya, dan dijadwal ibadah-ibadahnya agar kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah wa al-amal fi hadha syahr al-mubarak wa an yaj'alana jami'an minal muttaqin fi jannatin na'im. Sekira ini apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.